Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang tidak percaya dengan takdir bisa kafir? Ya jelas. Karena rukun iman ini, rukunnya iman ini adalah antu'mina billah. Kamu beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul wa tu'minu bisyarri wa khairi, dan kamu mengimani apa yang Allah tuliskan, baik yang baik maupun yang buruk, harus diimani. Maka siapa menolak takdir, dia bisa kufur, dia bisa kafir. Pintunya dari mana? Pintu menolak, tidak yakin dengan takdir, ya. Bisa dia pintu-pintu kekufuran. Dia menolak, dia ragu, bisa masuk di situ. Nah, sehingga orang yang mau tenang hidupnya, salah satu kalau pintu ketenangan, langsung keobati berkata, qadarullah, ini takdirnya Allah, ini kehendaknya Allah. Seperti yang kena musibah di luar akal dan kemampuan, tidak ada obat yang paling kuat itu mengobati di saat kena musibah, kecuali kita yakin Allah yang putuskan, Allah yang tetapkan. Kenapa pergi protes? Dan sikap orang beriman ini adalah raditu billahi rabba, rela bertuhankan Allah, termasuk rela di mana? Rela menerima takdirnya Allah, rela menerima keputusannya tentang segala yang Allah putuskan buat kita, dengan keyakinan Allah tidak pernah membawa takdir buruk kepada orang beriman. Itu mesti yakin. Tidak ada keburukan kepada orang beriman. Bisa dipahami ya? Tidak ada keburukan beriman pada orang beriman, meskipun zahirnya takdirnya buruk. Contoh sakit, kehilangan, kebakaran, kecurian, kematian. Kan kelihatan kita tidak suka, kelihatan takdir buruk. Tapi Allah tidak menghendaki keburukan ditakdir seperti itu kepada orang yang beriman. Karena Allah, Nabi SAW mengatakan begitu, ajabal amru lil mu'min, sangat mulia istimewa orang beriman itu. Sangat istimewa. Semua urusannya adalah al-khair, kebaikan. Idza asabat ad-dara, apabila takdirnya ad-dara, fasabara, Allah beri kekuatan sabar, fakana khairallah, akan menjadi baik. Meskipun jelek, jelek zahirnya, tapi akhirnya apa? Baik. Dan ini yang dimaksud dengan wa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi secara zahir yang kau lihat itu tidak baik, kau benci, kau tidak suka, tetapi wa huwa khairul lakum, itu menjadi baik. Kenapa? Wallahu ya'lam, Allah tahu hikmah kenapa ditakdirkan kau begitu. Wa antum la ta'lam, dan kalian tidak tahu. Maka orang beriman itu sepakat maunya Allah, dia ridha dengan apa yang Allah putuskan, setelah berusaha, berdoa, ikhtiar sempurna, tawakal sempurna juga. Maka wajah orang beriman dengan takdir itu tidak disusahi dengan takdirnya, tidak disusahi takdirnya. Dia tidak larut dengan keputusan Allah kepadanya.
Itu istimewanya orang beriman. Walaysa dzalika ilal mu'min. Dan tidak bisa terjadi sikap seperti itu kecuali pada orang beriman. Ada yang lain? Fadal ya. Saya biasa dengar ada istilah takdir sesuai syariat dan tidak sesuai syariat. Bagaimana? Takdir yang sesuai syariat, Nah, takdir yang tidak sesuai syariat, takdir yang sesuai syariat, yang tidak sesuai, sesuai dan tidak sesuai. Baik. Iya. Ada takdir yang sesuai syariat, ada takdir yang tidak sesuai syariat. Ya. Jadi begini, Pak. Orang bunuh diri itu takdir atau bukan? Takdir atau bukan? Sesuai syariat atau bukan? Tidak. Allah tidak ridho. Dia jangan mengatakan karena ada orang itu, Pak, yang ditangkap begini, ditangkap. Baru dia bilang ketika ditangkap, kenapa kau tangkap, Kak? Nah, saya takdirku mencuri. Maka polisi yang tangkap. Bilang takdirku juga tangkap kamu. Tapi orang berzina itu takdirnya atau bukan? Takdirnya atau bukan? Takdirnya. Iya, tapi itu namanya iradatul kauniyah. Keinginan memang dirinya, bukan iradatul syar'iyyah. Takdir yang tidak sesuai syariat. Maka siapa yang paling berbahagia? Memilih takdirnya yang sesuai syariat. Sesuai syariat. Mencuri takdir. Tapi kalau kau ambil barangnya orang, takdirmu juga diborgol. Dan jangan pernah salahkan takdir. Karena marah itu takdir. Jangan disalahkan di takdir. Iya. Jangan disalahkan di takdir. Di kadir jangan juga disalahkan. Iya. Jangan. Iya. Tolong ya. Jadi tidak ada yang terjadi kecuali dengan takdir. Ini mesti dipahami. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan takdir. Semua itu terjadi dengan takdir. Cuma ada takdirnya sesuai syariat, dapat pahala. Ada yang mendapatkan takdirnya tidak sesuai syariat, dia tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Tapi masuk neraka takdir atau bukan? Takdir. Ada namanya takdir yang ditulis oleh para ulama kita, namanya takdir mubram. Ada juga namanya takdir muallak. Mubram itu tidak ada wewenang manusia mengubahnya, tidak ada kemampuannya. Itu sudah terpaksa menerima yang begitu. Itu takdir. Tapi yang begitu Allah tidak akan memintai pertanggungjawaban. Seperti saya lahir laki-laki Bugis, itu takdir. Dan tidak ada kelebihan takdir ini dengan takdir yang lain. Tidak ada. Takdir ini tidak ada nilainya dalam sisi syariat. Tidak ada. Kita lahir di Indonesia itu takdir tak? Mubram namanya, yang dipaksa begitu. Tidak ada nilainya dan tidak ada pertanggungjawaban. Nah, tapi ada takdir namanya takdir muallak, yang tergantung. Allah beri kemampuan pada manusia, diberikan jalannya untuk dia mengubah yang lebih baik. Muallak. Bisa dia lebih pintar, bisa lebih kaya, lebih sehat, lebih, itu semua muallak. Kalau sakit, silakan berobat. Siapa yang berobat dengan niatnya benar, caranya benar, berobatnya itu juga takdir dan itu pahala.
Hati-hati, jangan sampai kita mengatakan saya sakit, takdirku, tidak usah saya berobat. Karena itu juga kalau saya mati, takdir. Ini salah memahami takdir. Yang disuruh kalau ada memang peluang untuk dirubah, dirubah. Merubah lebih baik, itu muallaq namanya. Ya seperti tadi, kita bisa memilih takdir yang kita mau, karena takdir kita ini tidak ditahu yang mana yang Allah takdirkan. Ketika kasus tadi, kasusnya Umar dengan Ubaidah bin Jarrah, ketika Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima militer di Syam, ketika diskusi Umar dengan gubernur di sana, dengan komandan, Umar lebih memilih tidak mau melanjutkan karena ada wabah di sana. Ditanya, atafirruna minal qadallah, apakah kamu lari dari takdir Allah? Kata Umar bin Khattab, "Nah, afirru walakin afirru ila qadarillah." Saya lari takdir Allah untuk mencari takdir Allah yang lain. Makanya kalau ada jalan lubang di depan, jangan kayak minai takdirku lewat di sini. Kalau ada jalan lubang, ya hindari lubang itu. Dan manusia diberi wewenang begini. Memang penting Pak yang begini, karena salah memahami takdir itu fatal. Yang jelas kesimpulannya saya ulangi, jangan pernah menyalahkan takdir. Jangan. Ini sering saya dengar ini bilang, takdir komentong saya begini proses. Ini nada-nada menyesal. Kalau dia bilang takdir begini-begini, takdir. Ini yang begini tidak rela menerima ketetapannya. Lalu saya bilang, kenapa dulu ku kenal kau? Seandainya dulu saya tidak ku kenal kau, tidak ketemu begini, tidak suami istri, tidak anak begini, menyesalku. Ini bahagian dari rentetan menyesali takdir. Menyesalku ketemu dengan engkau, seandainya tidak ku ketemukan kau yang lain, ku dapat. Yang begini menyesali takdir. Tolong Pak, mari kita jangan menyesali takdir. Kita hanya diberi kemampuan untuk mengevaluasi setiap peristiwa yang ada pada kita, bisa dievaluasi. Ya kayak begitu ya. Jadi insyaallah salah satu fungsi mengimami dan menerima takdir, hati lebih lapang dalam setiap keputusan Allah kepada kita. Penting sudah doa, sudah ikhtiar, usaha sempurna. Tadi ada bahasa Pak Ustaz, bisa dirubah takdir. Itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah takdir bisa berubah atau tidak? Itu khilaf. Imam An-Nawawi sendiri dengan Imam Ibnu Hajar sama-sama satu mazhab dalam mazhab Syafi'iyah, tapi berbeda dalam memahami. Ada yang mengatakan tidak, takdir itu kalau Imam Nawawi tidak bisa dirubah takdir. Tidak bisa, takdir itu tidak dirubah. Ya. Karena kita sakit lalu berobat. Berobat itu sebenarnya bukan merubah, tapi itu bagian dari takdir Allah. Karena sebelum kita berobat, di saat sakit keras divonis dokter kau mati, tinggal 1 pekan umurmu. Ternyata Pak, tidak. Dia berobat, berdoa, dia berobat, berdoa, bangun tahajud, minta ampun sama Allah. Keajaiban terjadi, dia sembuh. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani memang ada mengatakan merubah, ada mengatakan tidak merubah, karena sakitnya itu takdir, berobatnya juga takdir. Dengan berobatnya Allah kasih tahu, dengan berobat jalanmu kau bisa sembuh. Namun sebelum sembuh Allah juga sudah tuliskan kau nanti sakit keras, divonis dokter, dan pada akhirnya 1 pekan umurmu kau sembuh. Itu juga takdir. Tapi
Sebagian ulama mengatakan, memang bisa dirubah. Kalau Allah menetapkan, Allah juga mau merubah. Bisa dirubah. InsyaAllah seperti itu saya kira Pak. Tugas kita imani. Kalau tanda-tanda Bapak berdoa, tanda-tanda itu takdir bisa lebih baik. Tanda-tanda, bukan jaminan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.